Di setiap pertemuan selalu ada cerita yang diukir, dan di setiap cerita, pada akhirnya harus menjadi kenangan yang hanya bisa dikenang oleh waktu. Kita datang sebagai orang asing, tetapi pulang membawa cerita yang hanya bisa menjadi kenangan yang tak pernah asing di hati. Waktu memang berjalan cepat, namun rasa yang tertinggal akan selalu abadi. Inilah kami, KKN 221 Desa Pundung Sari. Di balik hiruk pikuknya kota Klaten, terdapat sebuah tempat yang menyimpan ketenangan. Tempat di mana alam dan manusia hidup berdampingan. Inilah Desa Pundung Sari, yang mana bukan hanya sebuah titik di peta, tetapi tempat di mana cerita kita dimulai. Desa Pundung Sari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah merupakan permata alam Indonesia yang menawarkan keindahan yang menenangkan. Selain pesona alamnya yang tenang, Pundung Sari juga terkenal dengan kehangatan dan keramahan penduduknya, seperti pada tradisi lokal, tirakatan dan ziarah wali yang dilakukan setiap 1 Muharram. Menjadi bukti bahwa kuatnya nilai-nilai tradisi dan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Desa ini tidak hanya kaya akan budaya yang masih sangat kuatnya, tetapi juga memiliki potensi masyarakat yang beragam, terutama di bidang pertanian. Hasil pertanian warga dikelola dan dijual melalui badan usaha milik desa atau biasa disebut dengan BUMDes. BUMDes di desa ini bisa dibilang yang paling maju di seluruh kecamatan Tulcuk, karena tidak hanya bergerak di bidang pertanian saja, tapi juga membantu usaha masyarakat lewat unit penyertaan modal. Selain itu, BUMDes juga memberikan layanan pembayaran PBB dan menyediakan pupuk untuk para petani. Di desa ini juga ada kelompok wanita tani atau yang disebut dengan KWT, yaitu kelompok ibu-ibu dari Desa Pundung Sari yang bergerak di bidang pertanian. Kelompok ini memiliki kebun sendiri untuk menanam berbagai sayuran. Yang menarik dari ini, mereka tidak memakai pupuk kimia, tetapi menggunakan pupuk organik yang dibuat dari sampah rumah tangga. Selain itu, mereka juga membuat maggot atau biasa disebut larva serangga yang bisa dijadikan pakan ternak atau bahan kompos, dan juga sekam atau kulit padi yang sudah dibakar. Mereka membuat sendiri untuk mendukung kegiatan pertanian mereka. Pada suatu pagi yang cerah, kami memulai kegiatan di Desa Pundung Sari. Banyak hal seru yang kami alami bersama. Kami mulai dengan berkunjung ke MITQ Almanar. Di sana, kami ikut membantu kegiatan MPLS, menemani adik-adik di kelas serta berbagi senyum dan semangat baru, serta melaksanakan program kerja kami yaitu cap tangan bersama adik-adik untuk menambah keseruan MPLS dan keakraban kita terhadap adik-adik. Kami juga pergi ke SD Negeri 3 Pundung Sari. Di sana, kami mengajak adik-adik untuk berkreasi dengan ekoprint di atas tas kanvas. Mereka menggunakan daun dan warna alami untuk membuat karya yang indah. Wajah mereka terlihat bangga melihat hasilnya. Kegiatan kami belum usai sampai situ.
Kami juga mengadakan sosialisasi tentang anti-bullying bersama adik-adik SDN 3 Pundungsari dengan harapan agar terciptanya sekolah yang tidak ada korban bullying, dan semoga dengan program kerja tersebut mereka dapat mengerti betapa bahayanya bullying di sekolah. Tidak hanya di sekolah saja, kita juga ikut andil dalam Iramawati Posyandu dari mulai balita, remaja, sampai lansia di desa tersebut. Dan selain membantu, kita juga menyelipkan beberapa materi sosialisasi tentang pentingnya parenting kepada ibu-ibu posyandu. Selain itu, kita juga mengikuti kegiatan PKK di Balai Desa Pundungsari bersama ibu-ibu PKK yang hebat. Di sana juga kita menyelipkan beberapa materi sosialisasi tentang bagaimana cara hidup sehat terhadap ibu-ibu. Tidak hanya itu saja, di Desa Pundungsari, kita juga membuka les untuk adik-adik setempat, yang mana dengan adanya les yang kami ciptakan mampu membuat adik-adik semangat belajar, dan antusias orang tuanya sangatlah membuat kita yang mengajar menjadi lebih semangat. Kita membuka peluang baru untuk masa depan adik-adik yang bersemangat belajar, dari mulai mereka yang belum tahu apa-apa dan belum tahu itu huruf sampai mereka yang sudah duduk di bangku SMP pun ikut andil dalam hal ini. Kegiatan kita juga tidak hanya sampai pada itu saja. Untuk itu, kita juga membantu mengajar di TPA Masjid Al-Manar setiap sorenya, di mana di situ kita dapat menyalurkan ilmu kita terhadap adik-adik. Dengan adanya TPA ini, kita juga semakin dekat bersama adik-adik setempat. Terkadang mereka kerap main ke posko kita hanya untuk bermain-main bersama kita. Sungguh indahnya bermasyarakat di Desa Pundungsari ini. Di lain itu, di Desa Pundungsari juga memiliki ciri khas yang bisa dibilang unggul, yaitu pada ibu-ibu di sana yang sangat semangat dengan tekad mereka untuk mempertahankan KWT di Pundungsari agar tetap berjalan dengan baik. Di sana, ibu-ibu memiliki ladang sendiri, dan di ladang tersebut ada banyak jenis sayuran yang ditanam dan dirawat dengan baik oleh beliau-beliau. Salah satunya yaitu daun pegagan, yang mana daun tersebut memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dengan adanya daun pegagan, kami memiliki inovasi untuk ibu-ibu KWT. Bagaimana kalau dicoba untuk membuat keripik pegagan saja? Dan kami membuat program kerja yaitu pelatihan pembuatan keripik pegagan, yang mana di situ kita menjadi pemateri dan mencontohkan kepada ibu-ibu bagaimana sih membuat keripik pegagan supaya gurih dan renyah itu. Dan dari situ manfaat dari KWT sendiri, dengan adanya keripik pegagan bisa menambah pemasukan di KWT tersebut, dan itu selaras dengan tema kelompok kami yang mana menerapkan desa ramah perempuannya. Di sisi lain, kami menyelaraskan antara tema desa ramah perempuan dan anak dengan stunting. Karena apa? Karena di Desa Pundungsari bisa dibilang salah satu desa yang banyak akan kasus stuntingnya. Dengan itu, kami memiliki program kerja yang dimana program kerja tersebut kolab dengan kelompok 222 dengan mengadakan kelas stunting.
yang bertujuan salah satunya yaitu upaya pencegahan stunting yang bisa dilakukan. Program tersebut diadakan selama 2 hari, di mana di hari pertama yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh salah satu petugas puskesmas Bucuk 2, dan di hari kedua kita memberikan bibit lele dan benih bayam kepada anak-anak yang tergolong stunting. Karena apa? Karena dengan adanya bibit lele dan benih bayam itu, kami menganggap bisa membantu mengupayakan pencegahan stunting di desa tersebut. Untuk apa makan mahal-mahal kalau ada makan lokal yang banyak manfaatnya untuk pencegahan stunting ini? Itulah sekelumit kisah dan kegiatan yang mewarnai KKN 221 di Desa Pundung Sari. Di balik tawa, persahabatan, dan kebersamaan selama KKN, ada banyak cerita yang akan selalu kita kenang. Pundung Sari bukan hanya desa tempat kami mengabdi, tapi rumah yang mengajarkan arti sederhana dari kebersamaan dan perjuangan. Kini, langkah kami harus kembali meninggalkan jejak kecil yang semoga bermanfaat. Mungkin waktu tak akan pernah bisa mengulang hari-hari ini, tetapi kenangan tentang Desa Pundung Sari akan selalu tinggal di hati. Terima kasih, Pundung Sari. Sampai jumpa dalam doa dan rindu yang tak pernah selesai.